Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, kelas 13 ICA dari SMK Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktek kerja lapangan saya di IT Service Center yang mana menjadi Authority Service Center di Yogyakarta. Untuk bab pertama, pendahuluan yang melatar belakangi Prakerin, yaitu bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda. Program praktek kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Dasar hukum praktek kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 490 Tahun 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. Dan yang kelima, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 1993 tentang Kurikulum SMK sebagaimana telah diubah menjadi Kurikulum SMK edisi 1999. Tujuan Prakerin sendiri, yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang kedua, menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah dunia kerja. Yang ketiga, berlatih untuk mengkondisikan diri di dunia kerja, sehingga ketika ada suatu problem, siswa dapat berupaya untuk open mind menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Yang keempat, siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari dunia kerja, sehingga ketika selesai, siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadi modal untuk usaha saat ini. Yang kelima, siswa dapat memiliki pandangan mengenai apa yang akan ia upayakan di masa depan setelah tahu bahwa sejauh mana kompetensinya dapat memberikan daya hasil dan keuntungan. Praktik kerja lapangan juga memiliki manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, melatih siswa untuk bekerja secara nyata di lapangan. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk berpengetahuan keterampilan di dunia kerja. Manfaat Prakerin bagi sekolah sendiri, yang pertama, menjalankan kewajiban undang-undang. 2. Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Manfaat Prakerin bagi perusahaan, yang pertama, perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan perusahaan. 3. Perusahaan dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi peserta Prakerin. Dan yang keempat, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL sendiri, yang pertama, melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. 2. Menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama peserta, sekolah, dan industri sehingga tercermin rasa persatuan dan kesatuan. 3. Mengikuti semua program kegiatan yang telah digariskan oleh sekolah maupun dunia kerja dan memenuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua pihak. 4. Mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat praktik kerja lapangan.
Dan kelima, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktik kerja lapangan. Keadaan umum perusahaan, untuk secara singkatnya, ITSC atau Information Technology Service Center didirikan pada tahun 1989 yang fokus pada dukungan dan pelayanan pelanggan untuk dukungan purna jual dan klaim garansi. ITSC juga berkembang dan mentransformasi perusahaan menjadi salah satu penyedia layanan IT terkemuka di Indonesia. Selain menjadi salah satu authorized service center paling mapan bagi banyak vendor IT terkemuka di dunia, ITSC juga memiliki kemampuan untuk memberikan layanan profesional di bidang teknologi yang terkait dengan telecommunication, fleet management, dan perangkat berbasis IoT. Di Indonesia sendiri sudah ada 128 authorized service center. Salah satunya di Yogyakarta sendiri ada ITSC Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada nomor 58, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Beberapa brands yang kami terima yaitu ada Asus, Lenovo, Fujitsu, XP, Avita, ViewSonic, Zirek, Brother, dan BenQ. Visi perusahaan kami, di ITSC kami menciptakan solusi teknologi informasi inovatif untuk bisnis yang lebih baik. Kami percaya bahwa menggabungkan orang, bisnis, dan teknologi adalah cara untuk membawa kesuksesan. Untuk misi perusahaan kami yang pertama, untuk memberikan layanan yang sangat baik, cepat, dan profesional. 2. Menjadi perusahaan layanan utama. 3. Menjadi perusahaan layanan one-stop. Nilai perusahaan bagi saya yaitu yang pertama profesional, yaitu melakukan pekerjaan secara cepat, tepat, dan efisien. 2. Komunikatif, yaitu selalu mengedepankan komunikatif kepada customer. 3. Tangguh, yaitu berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah. Struktur organisasi perusahaan, yang pertama ada Direktur Utama ITSC Jakarta, di bawahnya ada Direktur ITSC Jakarta, kemudian di bawahnya ada Manajer Finance, kemudian Manajer Delivery Service, terus juga ada HRD Supervisor, dan yang terakhir ada Sales Supervisor. Kemudian barulah ada di ITSC kami, yaitu Brand Leader ITSC Yogyakarta. Di bawahnya lagi ada Customer Service, Engineering, dan Admin. Untuk tugas setiap personil, yaitu yang pertama ada Kepala ITSC Yogyakarta, yaitu Bapak Krisyono. Tugasnya yang pertama, mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional. Yang kedua, memimpin kegiatan dalam kantor. 3. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan. 4. Memantau prosedur operasional, manajemen risiko. 5. Melakukan pengembangan kegiatan operasional. 6. Observasi terhadap kinerja karyawan. 7. Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor. 8. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya. Untuk engineer-nya, tanggung jawab diberikan pada Mas Galeng dan juga saya. Tugasnya yaitu yang pertama melakukan penanganan atau memperbaiki setiap unit yang masuk ke ITSC. Yang kedua, merespon kepada pelanggan setiap masalah yang ditanyakan. Dan yang ketiga, menginput data untuk setiap branch di sistemnya masing-masing. Untuk admin dipegang oleh Mbak Devi Natalia. Untuk tugasnya yaitu yang pertama menjadi resepsionis untuk menerima tamu. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang ketiga, melayani pelanggan melalui telepon maupun bertatap muka langsung. Dan yang keempat, mengorganisir administrasi. Peraturan perusahaan, yang pertama, melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 2. Melayani pelanggan dengan sesuai prosedur perusahaan. 3. Wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan sesuai dengan lingkungan. Untuk tata tertib perusahaan, yang pertama dilarang merokok, dan yang kedua dilarang berkelahi dan membuat onar di lingkungan perusahaan. Kesehatan
keselamatan kerja di perusahaan, yaitu yang pertama, karyawan harus bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur atau SOP, dan work instruction yang ada. 2. Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. 3. Karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja. Untuk rekrutmen perusahaan yang menjadi prasyarat umum karyawan adalah yang pertama warga negara Indonesia, 2. berusia 18 sampai 45 tahun pada saat penerimaan, 3. berbadan dan berjiwa sehat, 4. memenuhi tuntutan prasyaratan pekerjaan pada saat penerimaan, 5. bersedia mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam perusahaan, 6. tidak terlibat dalam kegiatan atau keanggotaan partai atau organisasi terlarang, 7. berkelakuan baik sesuai dengan surat keterangan dan wewenang, 8. tidak terikat dalam hubungan kerja secara formal dengan pihak lain atau badan hukum, 9. tidak ada pertalian darah dengan salah satu karyawan, 10. tidak ada hubungan pernikahan. Kemudian, kegiatan selama praktek kerja lapangan saya untuk alur kerjanya yaitu yang pertama analisis, kemudian yang kedua order part, dan yang ketiga pemasangan. Untuk lebih detailnya saya contohkan untuk brand Lenovo, yaitu yang pertama saya melakukan analisis atau pengecekan, yaitu setiap unit yang masuk saya akan analisis atau pengecekan problem. Kemudian setelah tahu masalah tersebut barulah saya melakukan sesi foto yang bertujuan untuk bukti agar disetujui kepada Lenovo. Kemudian saya dapat melakukan pemesanan part. Kemudian langkah yang kedua ada order part, yaitu saya melakukan pemesanan part di sistemnya Lenovo. Kemudian melihat spesifikasi sebelum pemesanan part tersebut, yaitu ada part number setiap part yang mau di order. Kemudian yang ketiga ada pemasangan. Setelah saya memesan, kemudian part akan datang dalam waktu kurang lebih sampai 7 hari. Kemudian setelah saya terima part tersebut, saya input dulu tanda receive di sistemnya Lenovo. Kemudian barulah saya melakukan pemasangan. Kemudian setelah melakukan pemasangan, langkah terakhir saya melakukan running test. Jika sudah finish atau oke, kemudian saya update status close. Untuk dokumentasinya, yang pertama, untuk gambar paling kiri, itu saya saat saya menjadi customer service. Kemudian kanannya itu saya melakukan foto untuk approval order part. Kemudian kanannya itu saya melakukan pengecekan unit yang baru masuk. Kemudian di bawahnya itu saya melakukan pemasangan part. Kemudian di sebelah kirinya itu saya melakukan pemasangan router VELO. Kemudian di sebelah kirinya atau yang terakhir saya melakukan running test untuk unit scanner. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kegiatan di tempat praktek kerja lapangan menurut saya ada 2. Yang pertama ada komputer jaringan dasar atau KJD dengan materi mengenal komponen personal komputer, dan yang kedua ada infrastruktur as a service dengan materi setting router. Untuk kesimpulan pada presentasi saya, dengan adanya praktek kerja lapangan, siswa dapat merasakan bagaimana melaksanakan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri atau instansi. Hal ini akan menambah kualitas dari siswa untuk memantapkan ilmu yang didapat di sekolah maupun di dunia industri. Untuk saran saya,
bagi sekolah. Terima kasih sudah mengarahkan ke tempat PKL untuk saya, dan juga alangkah baiknya mengetahui kondisi yang dialami peserta didik dan perusahaan. Bagi perusahaan, tetap selalu mensupport dengan teman kerja. Dan yang terakhir, bagi adik kelas, saran saya siapkan kemana tujuan praktek kerja lapangan kalian, dan juga motivasi awal kalian haruslah belajar, karena selama prakerin sering Anda akan mendapat sesuatu yang baru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.